sorry ya, gue seminggu terakhir masih belum bisa fokus gue soalnya ngurusin bayi. Gokil, new father. Anjay. Selamat datang di akun bapak-bapak. Bapak. Gimana Bang? Mantap lah pokoknya. Makanya gue baru bisa nonton tuh kemarin sama tadi gue. Lu baru banget kemarin sama tadi. Orang kemarin tuh gue udah gak kepikiran dan gak sempat sama sekali anjir. Ada waktu dikit mendingan dipakai tidur deh. Iya, bener. Lu tiba-tiba lu malam nanti bangun. Iya. Malam bangun. Oke, langsung aja kita episode 7. Oh, itu ya abis nyelamatin si Jo-hyun ya. Dan untung banget si vigilantenya datang dan itu dilihat sama orang ya. Iya, ada saksi matanya ya. Kalau enggak nggak jadi berita. Yang menurut gue menarik sih yang ini tau. Ternyata tuh ketua tim yang gantiin si Jo-hyun itu baik ternyata. Emang bukan, kan tadinya gue pikir dia yang korup kan karena ditunjuk sama si yang tikus. Si tikus. Ditunjuk gantiin si Jo-hyun kan, tapi ternyata dia juga termasuk yang jujur juga gitu. Terus gue nggak tahu gimana caranya dia bisa menyimpulkan si Ji-young itu vigilante gitu. Kayak cuma dari postur doang. Kalau si siapa namanya? Kalau Jo-hyun kan jelas ya, maksudnya kan dia pernah papasan sama si vigilante di rumah sakit. Jadi dia punya feeling kalau ini badannya kayak si ini nih gitu. Kalau ini kan nggak pernah papasan langsung, nggak pernah ada kontak langsung, ketemu apa ada kasus. Iya. Itu nggak pernah gitu. Tapi kalau nggak salah ada omongan deh dari Jo-hyun sama dia tuh, apa itu murid atau apa gitu pertanyaan. Oh iya. Mungkin dia karena tidak dijawab langsung, mungkin berspekulasi juga tuh, jadinya langsung ke sekolahnya tuh nanyain ke temannya itu kan, siapa sih yang suka ngajar. Profesor dan, itu ya. Iya, profesor, dan profesornya pun cenderung nutupin, entah itu nutupin atau melindungin atau enggak, emang itu sistemnya dalam penyelidikan aja sih. Maksudnya kan nggak boleh lo itu pribadi. Iya. Kayak waktu ditanya lo pas ada kayak gini di mana, pas kayak gini di mana, itu kan terkesan ditutupin ya. Gitu dan si pengganti Jo-hyun itu nggak boleh tunjuk juga karena emang sistem penyelidikan mungkin nggak sebarbar itu gitu, harus ada surat apanya lah, surat izin mungkin dia kasarnya ya gitu. Itu kan di lingkungan sekolah juga dia bilang. Tapi yang gue udah berfirasat buruk sih, udah kayak ada apa nih pas penggantinya si Jo-hyun ini ngomong ke si Jo-hyun pas di rumah sakit, pas dia masih dirawat. Gue ibaratnya dia tuh kayak menunjukkan, oh berarti prinsipnya sama sebenarnya, prinsipnya sama si Jo-hyun tuh sama, maksudnya arahnya ke arah yang baik lah, bukan jadi tikus juga. Lu nyimpulinnya dari mana? Soalnya kata-kata yang gue inget tuh dia apa yang sudah kau lakukan, terus tapi dia ada bilang gini, biar polisi yang memperbaiki kesalahan sesama polisi. Gue pikir dia nyalahin si Jo-hyun. Ya. Kalau menurut gue dia benerin ini ya, maksudnya pengen yang itu ya. Benerin si tikus. Jadi si kedua orang ini kan temenan juga kan sebenarnya kan. Jo-hyun sama si penggantinya ini temenan. Jadi kayak paham lah gitu kalau ada kesalahan di sistem polisiannya itu gitu. Ada apalagi isu si tikus ini kan udah gede kan. Masa sekelas temannya Jo-hyun ini nggak curiga gitu sama hal kayak gitu. Iya, benar. Nah makanya gue berkesimpulannya, ini kayaknya bagus nih, bener. Cuman setelah tiba-tiba dapat bukti bahwa si tikus ini bersalah, dan nggak tahu sih buktinya apa, ini yang di HP itu kan, yang HP-nya diambil itu langsung modar. Kayak plot twist bangkai juga sih gitu. Ibaratnya kan udah skapat kan kalau kayak gitu. Iya, cuma yang gue pikir gimana ya, istilahnya kan masa sih si Ji-young nggak nyiapin plan B gitu. Kalau misalkan gue tahu nih kepolisiannya dipimpin sama orang yang korup ya. Barang bukti nyampe ke badan forensik sekalipun bisa diutak-atik kan. Iya sih sebenarnya itu juga sih. Kalau misalkan ini paling nggak siapin plan B, cuma memang waktu pas
si Ji-young ketemu sama si Jo-hyun pas habis kejadian si penggantinya itu mati kan, si Ji-youngnya kan emang kelihatan kayak ngerasa bersalah kan, yang apa, gue nggak ada niat kayak gini gitu, gue nggak mikir bakalan kayak gini, terus langsung ditampol perutnya sama si Jo-hyun kan. Itu tuh ada kata-katanya si Ji-young yang ngomong, pokoknya dia mati karena dia polisi yang baik. Kan ada ngomong kayak gitu kan. Nah jadi kalau gue pikir mungkin dia ngasih tips, bukan tips, apa sih istilahnya, petunjuk ke si penggantinya Jo-hyun ini buat ngebuktiin kalau bisa nggak sih secara sistem ini diselesaikan gitu. Tapi ternyata kan nggak bisa kan. Nah makanya dendamnya jadi berkali-kali lipat tuh dia. Bahkan kita coba loncat lagi deh ke episode endingnya, yang dimana sebenarnya kan si Jo-hyun tuh udah ngasih kesempatan si tikus untuk udah gitu stop tuh, untuk jangan serang lagi gitu, udah gitu, si Ji-young ketangkep udah gitu, tapi si tikusnya masih tetap ingin membungkam itu. Yang pas malah yang terakhir banget. Jadi kita loncat ke terakhir ya, dia kayak ingin membunuh semuanya jatuhnya kan. Makanya si Jo-hyun kesel tuh kan pas terakhir, ya udahlah habisin aja. Itu kan gue kaget ya, maksudnya kayaknya sih si tikus ini emang udah sedesperate itu gitu loh, maksudnya posisi dia kan juga udah ke pojok banget ya. Iya. Jadi tuh dia udah nggak mikir di situ ada sesama polisi juga gitu loh. Udah si Jo-hyunnya udah pengen dibunuh aja gitu. Iya. Dia udah kelihatan villainnya lah jatuhnya kalau di situ. Iya. Ibaratnya anjir, udahlah gue daripada, ibaratnya kayak udah, ya benar sih kata lo, udah desperate, udah capek, ditekan dari sana masyarakat, ditekan sama calegnya. Sama Iya. siapa sih atasnya itu, atasannya dia, dan si Jo-hyun juga kayaknya udah tahu gitu busuknya. Pasti gitu. udah tahu. Udahlah habisin aja kasarnya gitu kan, biar bersih namanya. Dan bangkainya terakhir episode dibersihin namanya siapa. Nah, lu kesel banget. Nggak, sorry, sebelum ke situ. Ini balik lagi ya, karena kita nggak baca webtoonnya dan atau mananya. Jadi kita cuma ngikutin dari filmnya, live actionnya lah. Dari seriesnya doang. Di awal kita sempat ngomongin ya, kemungkinan nanti di ujung si Vigilante, Jo-hyun sama si reporter nih bakalan kerjasama. Bener kan, terbukti mereka kerjasama meskipun secara nggak langsung gitu. Dan itu semua istilahnya didalangin sama si Ji-youngnya gitu. Misalnya pas nyelamatin si reporternya si Mirio, terus disuruh nge-live, terus kan ditanya tuh sama si siapa imposternya, gue lupa namanya itu, yang si fansnya tuh. Ya, si imposter lah, si fans. Nah itu dia ngomong, kita ngelawan mereka semua nih, kita nggak bakalan cuma berdua doang, soalnya Jo-hyun pasti bakalan datang karena ngelihat live streamingnya si Mirio. Wah, kata gue, oh gila, ini emang sebenarnya dia manfaatin orang sih jatuhnya. Iya. Tapi pada akhirnya mereka kerjasama gitu. Tapi gue salutnya di sini itu sih, si Ji-young nih otaknya jalan sih. Iya. Planningnya sebagian besar bener ya. Yang gagal kan kemarin tuh, yang gagal tuh yang sebelumnya, yang polisinya mati itu kan yang gagal kan. Dia nggak kata lo bilang dia nggak punya plan B gitu. Tapi sisanya menurut gue berjalan dengan baik sih. Walaupun sebenarnya gue banyak melihat plot armor ya di action terakhir ya. Kalau gue sih ya, dimana satu orang ngelawan berapa banyak orang dan selamat itu pas possibility-nya gila, itu kecil banget kayak gitu. Lukanya minim. Iya, lukanya minim itu kemungkinan kecil banget kalau di dunia nyata ya. Gak tahu sih, gue mungkin kalau mungkin emang orang profesional mungkin bisa gitu, gue nggak tahu juga kan ya. Cuman emang yang gue wajarkan karena ini film action mungkin ya udah gitu, gue nikmatin tuh terakhirnya, dan itu beneran nikmat banget sih. Kalau lu nggak mikir macam-macam ya, nikmat banget sih episode terakhir itu. Iya, kalau lu nggak kepikiran ini kok gini sih, masih bisa dinikmatin gitu. Ya memang masih bisa dinikmatin, cuma memang kayak perlengkapannya si Ji-young juga seadanya kan. Lain halnya kalau misalkan dia di dalamnya pakai rompian dikit peluru misalnya. Terus dia pakai topeng buat ngelindungin mukanya gitu, jadi biar mukanya nggak bonyok-bonyok banget gitu. Ini kan mukanya kelihatan jelas, dan lagi orang sebanyak itu yang gengnya si Samdo ya, jadi Samdo ya. Iya, si ketua Sewol itulah Samdo ya. Samdo yang jenderal. Yang jenderal Samdo tuh yang bunuh
polisi. Beda. itu teman lu, Bang, teman lu. Tetangga kan itu. Bukan. Kayak anak buah sebanyak itu kan geng ya. Geng sekaya itu masa sih nggak bisa ngemodalin masing-masing anggotanya pakai minimal 1 pistol. Nah itu maksudnya plot armornya gitu kan. Atau minimal pisau. Kan nggak ada itu yang bawa pisau, nggak ada anjir. Iya, kayak jadi ya aneh. Iya. Maksudnya ya sekelasnya sih. Ya apapun bisa dilakukan sebenarnya kan, mau pistol mau apa ya. Tapi paling parahnya ya golok. Iya, nah itu. Sebenarnya golok. Kayak aneh aja gitu. Terus tapi benar, maksudnya sequence fightingnya di ending tuh enak banget, terutama yang di ruang ketutup gitu ya, yang si Joyon, Jiyoung sama Pak Bang gitu. Itu si Pak Bang itu anjir itu keren banget sih koreonya, bener deh. Badas sih. Dia salah satu yang gue hindari kalau misalkan di beta, jangan ketemu dia. Iya. Ngeri. Cepet banget itu speednya, bapak-bapak kan padahal, tapi speednya kayak gitu, gila, keren banget gitu. Dan di adegan situ ada yang gue nggak nyangka sih, temannya datang di saat itu di mobil di bis. Nah itu gue nggak nyangka sih. Gue nyangkanya dia datang membantu, tapi nggak kayak gitu. Iya. Jadi dia datang di saat terakhir langsung modar. Aduh. Itu yang gue baru pengen bilang. Itu sayang banget. Maksudnya ini karakter tuh kurang dikasih kesempatan buat action gitu loh. Maksud gue secara skill dia imbang sama Jiyoung kan. Kalau misalkan dia bisa ngebantuin si Jiyoung di aksinya dia, itu pasti sangat ngebantu banget. Dan lagi jatuhnya kan kalau dipikir lagi kayak dia cuma berdua doang sama si imposternya itu, kayak nggak masuk akal ngelawan banyak orang. Tapi kalau misalnya si temennya ini jadi masuk akal, bisa ngelawan gitu. Tapi dimatiin di awal, nggak masuk. Kalau misalkan pada akhirnya dia mati, oke, gue ngerti, karena secara plot cerita ini jalan keluar supaya orang nggak tahu siapa vigilante sebenarnya. Iya, betul. Pinternya si Choi Mirio itu, dia dengan sengaja membuat si Sangwoo ya kalau nggak salah namanya itu jadi vigilante gitu. Asli. Karena secara konsep emang dia vigilante, karena dia ada di sisinya si Jiyoung kan. Iya, ikutan lah sekarang. Ikutan. Secara konsep dia memang vigilante, nggak bohong juga. Dan secara background sama. Secara background sama polisi kan. Iya, cuma kan dia bukan vigilante utamanya. Jadi dia cuma dijadiin cover doang. Nah, dari situ si Jiyoung sama si imposternya itu bisa bebas beraksi tanpa orang bisa nebak siapa nih sebenarnya. Itu yang menurutku sayang banget, dia nggak dikasih kesempatan banyak buat action sih. Itu aja sih. Gue setuju sih. Yang gue harapkan tadinya ya tadi kata lo bisa bantu atau nggak bisa jadi lawan mainnya lagi, lawan main maksudnya musuhan atau apalah gitu yang setara. Tapi ternyata dihabisin di sini. Sayang, tapi menurut gue cukup memuaskan sih, karena tadi kan dari background mereka yang sama itu tidak menurunkan harkat martabatnya vigilante itu. Dalam artian nggak dibikin vigilante itu orang berandal gitu, orang yang berandal, orang yang tapi dibikin vigilante itu sama kayak si Jiyoung gitu, backgroundnya bagus gitu kan, emang tujuannya gitu juga kan. Maksudnya bukan tujuannya, maksudnya itu bisa lari dari planningnya si Johyun awal yang bikin nama vigilante buruk itu. Bagusnya di situ. Dan gua penasaran juga nanti si Johyun bakal kayak gimana, karena si reporter ini nyebut lu vigilante atau kita vigilante gitu episode terakhir. Itu gue penasaran dia bakal berkecimpung terus atau ya kayak yang biasa dilakuin sebelumnya. Itu sih gue penasaran. Kalau gue pribadi ini sampai harapan gue kalau misalkan nanti ada season berikutnya, Johyun tetap seperti itu. Karena gimana ya, kalau gue memposisikan diri sebagai orang yang entah siapapun yang ada di dunia itu ya. Kalau gue kalau misalkan gue berpikir polisi mah bobrok,
udah aja mendingan vigilante. Kredibilitas polisi itu jatuh. Dibutuhkan orang-orang kayak Johyun di dalam kepolisian itu, menurut gue ya. Jadi orang-orang yang mau bener-bener fight dengan sistem yang ada, memperbaiki sistem yang ada dari dalam, itu tantangannya nggak kalah susah dibanding si vigilante menurut gue. Iya. Dan lagi dia bisa istilahnya bisa nge-backup dalam tanda kutip ya, dia bisa nge-backup sebenarnya, bisa sharing informasi, bisa itu bisa bikin alibi atau apapun lah. Istilahnya kan kalau misalkan ibaratnya kayak si rektor dibikinin alibi sama si caleg yang dia dukung itu. Istilahnya kan selama ini kita disuguhkan film yang sebenarnya polisi tuh bikin alibi buat penjahat. Nggak ada tuh polisi yang bikin alibi buat si jagoannya. Nggak ada gitu tuh. Ibaratnya kalau di Batman tuh kayak Jim Gordon-nya lah, kayak si polisi yang nge-cover, yang ngedukung sepenuhnya si Batman ini gitu. Nah, di sini tuh dibutuhin kalau menurut gue. Iya sih. Dan mungkin ini jadi awal mula dia bakal lebih serius kayaknya deh untuk ngabisin orang kayak gitu. Jadi dalam artian bukan ngebunuh kayak si Jiong ya, tapi secara hukum gitu, secara apa mungkin bakal lebih serius kali ya. Kayak mestinya sih bakal lebih serius yang gue harapin sih. Jadi misalkan dia udah tahu si ini mencurigakan, ya dia usut gitu. Maksudnya dia coba cari gitu. Nggak kayak sebelumnya kayaknya dia tahu gitu, curiga, tapi dia diem aja gitu. Iya. Tapi kalau menurut gue misalkan si Johyun tetap seperti itu, next season itu harus ada melibatkan sisi orang hukum, orang pengadilan. Oh iya tuh. Karena kalau misalkan si polisinya udah lulus, tapi di pengadilan masih bisa dimainin, susah. Iya. Rata-rata selama ini kan kenapa penjahat yang ada di situ hukumannya ringan, pasti kan ujung-ujungnya di pengadilan itu juga ngasih putusannya yang ringan gitu. Betul. Jadi kunci utamanya salah satunya di pengadilan gitu. Mungkin nanti bakal lebih ke sana kali ya. Mungkin kalau memang nanti ada season 2-nya, ya itu target utamanya lebih besar lagi, di mana udah melibatkan politisi-politisi dan VIP yang mendukung dia. Itu kan disinggung kan, yang pas lagi makan terus tiba-tiba ada kejadian yang apa sih istilahnya, yang dia lagi makan sama si tikus itu, terus televisinya tiba-tiba marah tuh kan. Elah lu gitu. Iya. Itu makin berat sih lah. Karena emang sebenarnya tujuan dari si impostor mana Shin Jiong itu kan sebenarnya buat ini kan, buat dia tuh si impostornya kayak punya tujuan lebih besar lagi kan, yang kata gue bilang itu. Iya. Mungkin ke arahnya ke sana dia. Jujur aja. Iya, mungkin arahnya ke situ, ke arah yang entah itu caleg, entah itu yang lebih tinggi lagi gitu. Kayaknya impostor tuh arahnya ke situ. Cuman dia emang sampai terakhir kan dia belum bilang sih. Kalau si reporter kan udah bilang, si reporter tuh kayak udah bilang penyebabnya. Iya, penyebabnya dia kan udah curhat sama si Johyun pas saat terakhir. Si Johyun dia belum cerita background apa-apa, impostor juga belum, baru si reporter doang si season ini. Mungkin season selanjutnya bakal diceritain tuh background siapa, salah satu atau dua-duanya langsung. Dan satu lagi salut sama si reporter sih, gila. Udah diinterogasi sama kuku potong ya. Itu ngilu anjir. Gue liatin ngilu anjir. Ngilu. Tapi dia justru malah menikmati itu, kayak merasa wah gue orang gede nih sampai diginiin. Actingnya juga bagus banget. Gimana ya? Ada psycho puas psycho aja gitu. Ada psikopatnya aja orang. Gue seneng acting semua. Keren banget. Terus juga waktu pas ada sedikit spoiler juga kan dari yang si imposter itu, pas dia baru bangun dari habis ribut terakhir itu kan, dia ngobrol sama si staffnya itu, kalau kayak gini ketua pasti akan lolos seperti biasanya kan. Nah berarti kan orang ini kayaknya diincer nih. Iya kayaknya itu. Dan kita nggak tahu nih ketuanya siapa. Maksudnya siapa itulah. Tapi kayaknya kalau menurut gue sih sebenarnya Vigilante ini termasuk sukses sih, meskipun gaulnya nggak sebesar Moving ya kalau menurut gue. Tapi ini termasuk yang bagus banget adaptasinya.
layak buat dapetin season 2 sih menurut gue ya. Nah, ya, menurut gue iya sih layak, karena gimana ya, gue nonton ini tuh asik gitu, bukan yang pengen udahan nontonnya, bukan yang pengen elah ini mah ketebak, elah ini mah gimana, tapi banyak misteri, banyak plot twist, banyak action yang seru, menarik. Jadi kalau misalkan ada season 2 pasti gue pengen nonton sih, pasti gue nonton. Apa yang gue harapkan ya, ini mah harapan gue, temennya yang blow on tuh Iya, pada akhirnya kan dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu deh. ya kan. Nah, akan menarik kalau misalkan di season berikutnya dia tahu, misalkan contoh bisa dia ada di sisi polisi yang baik, dia nguber-nguber siapa vigilante, terus pas ketahuan dia kaget Itu vigilantenya si Jiong. ya gue jadi ngebal sejak lu ngomong ini. Gue kan di kita konten sebelumnya kan pernah bilang kan, kalau si yang temannya yang setara ini mungkin nanti lulus, dia masuk polisi, nah akhirnya ketemu si Jiong nih, battle. Tapi ternyata pas Mati kan. dia mati, terus tiba-tiba yang ngucapin janji polisinya itu temennya yang satu lagi. Gue jadi curiga, gue jadi wah jangan-jangan ini nanti yang bakal ketemu gitu loh. Iya. Wah ini gokil sih. Konsepnya sama tapi orangnya beda. Keren sih. Iya. Dan jadi nggak ketebak kan, karena istilahnya selama ini kita nggak tahu kemampuan si temennya yang satu ini nih. Kesannya dia kayak joker, kayak suka bercanda apa segala macam, tapi orang-orang lupa dia itu juga istilahnya akpol gitu kan. Dia anggota akpol nih, akademi juga nih. Jadi nggak bisa dianggap remeh sih, karena kita nggak pernah ngeliat actionnya aja. Dan di pas scene itu panas banget sih, pasti Jiong gak mau hormat pas bagian itu. Itu gokil sih, gue gokil sih itu. Anjir berani banget di kerumunan kayak gitu gak ikutan hormat, gitu. Beneran nunjukin emosinya. Tapi iya sih bikin penasaran banget sih sama yang kenapa sih namanya dibersihin aja. Kayaknya dia masih, mungkin di next season dia bakal PR buat ngungkap kejahatannya si tikus ini kali ya. Kata lu bakal didiemin gak? Atau mungkin bakal dia usut? Sama siapa? Sama si Jiong ya? Pasti bakal diuber terus. Soalnya kan si tikusnya kan secara udah meninggal kan? Kalau menurut gue sih gini, oke lah si tikusnya meninggal, tapi faktanya kan masih kekubur. Kalau misalkan orang ini udah meninggal, tiba-tiba faktanya terkuak, itu kan lebih aib lagi. Karena itu emang basicnya si vigilante kayak gitu sih ya. Tujuannya kayak gitu sih. Ya mungkin itu mungkin tugas awalnya dia di season selanjutnya kayaknya. Anjir ini kayak kentang gitu. Kentang nih anjir, gue udah ngungkapin gini tutupin lagi. tapi emang cuma 8 episode ya? Beneran nggak ada episode selanjutnya? Enggak. Gue sih sebenarnya dari kemarin tuh udah menduga sih, sebenarnya nggak sampai. Iya, kayak One Piece aja. One Piece kan cuma 8 nih gitu. Juga kayaknya cuma 8 karena klimaks musuhnya itu udah ketahuan. Si Sewol, ketua Sewol itu sama si tikus. Jadi kalau dipanjang-panjangin kayaknya untuk season 1 tuh terlalu mewah gitu. Terlalu mewah. Biasanya kan yang mewah itu setelah season 1 kan biasanya ya. Entah nanti di season 2, 3 gitu tuh biasanya mewah banget. Cuman ini menurut gue udah cukup. Iya sih, udah oke lah. Udah oke sih, ini oke.